Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, fahadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, akhussu bidzikri syekhina wa murabbi ruhina wa ustadzina wa mursyidina, beliau pengasuh pondok pesantren Suratul Islam Kiai Taiful Khalli, juga yang kami hormati beliau syaikhatina wa muallimatina, beliau Nyai Kutaibah hafizahumallahu wa atalallahu baqa'ahuma fi sihhatin wa afiyatin, juga yang kami hormati para asatir yang sangat tampan pada pagi hari ini, tapi tidak mengalahkan ketampanan saya. Juga yang kami hormati para asatidzah yang sangat cantik rupawan di pagi hari ini. Tidak lupa pula para adik-adik santri yang hadir pada pagi hari ini, yang sangat kami cinta dan sayangi. Saudara-saudara, para santri, masyarakat, warga NU, rakyat Indonesia, sadarlah, mengertilah bahwa membela negara adalah ibadah. Cinta tanah air adalah sunnah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib, maka bagi NU cinta tanah airnya juga wajib. Kalau membenci, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haram, maka bagi NU membenci, mencaci, menghina negaranya sendiri juga haram. Kita tahu awal keberangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, beliau sangat berat hati meninggalkan Mekah. Lalu rasa berat hati meninggalkan Mekah, cinta Mekah diungkapkan beliau secara sharih dengan mengatakan, wallahi ya Mekah, innaki la ahabbu biqa'il ardi ilayya walaula anni ukhrijtu minki lama kharajtu. Demi Allah, wahai negeriku Mekah, wahai tanah airku Mekah, tanah kelahiranku Mekah, engkaulah negeri yang paling aku cintai. Jadi Nabi secara jelas, tegas, cinta tanah airnya. Demi Allah, wahai negeri Mekah, engkaulah negeri yang paling aku cintai. Andaikan aku tidak karena diusir oleh kaummu, maka aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Saudara-saudara, para adik-adik santri yang kami hormati, Imam Bukhari meriwayatkan, setelah Nabi hijrah ke Madinah selama 16 bulan, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi untuk menghadap kiblat salatnya ke Masjidil Aqsa, tidak ke Masjidil Haram, menghadap ke Palestina, tidak menghadap ke Makkatul Mukarramah. Sebagai putra Mekah asli, lahir di Mekah, tentunya Nabi pun rindu, kangen, ingin suatu saat kiblatnya dikembalikan lagi ke Mekah. Rasa rindu, kangen,
terhadap Mekah diungkapkan Nabi di dalam doanya yang artinya, wahai Allah, kembalikanlah kiblatnya ke Mekah lagi. Dan ini diabadikan di dalam Al-Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hai Muhammad, kami tahu kamu sering menegadahkan wajah, tangan ke langit, memohon, berdoa agar kiblatnya dikembalikan lagi ke Mekah. Hai Muhammad, silahkan kamu menghadap kiblat yang kamu cintai, yang kamu ridhoi. Hadaplah ketika sholat ke Masjidil Haram. Saudara-saudara, para santri yang kami hormati, kangennya Nabi ke Mekah menunjukkan bahwa Nabi cinta tanah airnya. Oleh karenanya, kita bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, warga Nahdlatul Ulama, yakin seyakin-yakinnya bahwa cinta tanah air ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau itu ada di dalam diri pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti itu juga sunnah Rasul, berarti itu juga tuntunan Rasul. Bodoh, konyol orang yang mengatakan cinta tanah air bukan dari sunnah Rasul. Bodoh, konyol orang yang mengatakan cinta tanah air bukan tuntunan Rasul. Bodoh, konyol orang yang mengatakan cinta tanah air tidak ada hubungannya dengan keimanan. Bagi kita warga NU, hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari keimanan. Merdeka, merdeka, merdeka. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Para santri yang kami hormati, ada sekian banyak sahabat yang dulunya non-muslim, datang dari negara-negara lain. Ketika mereka masuk Islam, Nabi membolehkan, memperkenankan menambah nama bangsanya, menulis nama bangsanya di belakang namanya. Tercatat dalam sejarah, Salman yang datang dari Persia ketika masuk Islam tetap diperbolehkan, diperkenankan menambah nama bangsanya di belakang namanya, lalu dikenal dengan sebutan Salman Al-Farisi, Salman yang berbangsa Persia. Suhaib yang datang dari Romawi Itali ketika masuk Islam tetap diperbolehkan, diperkenankan menambah nama Romawinya di belakang namanya, lalu dikenal dengan nama Suhaib Ar-Rumi, Suhaib yang berbangsa Romawi. Bilal bin Rabah yang datang dari Habasyah ketika masuk Islam tetap diperbolehkan, diperkenankan menambah nama bangsanya di belakang namanya, lalu dikenal dengan sebutan Bilal bin Rabah Al-Habsyi. Tentunya andai Nabi ketemu kita bangsa Indonesia, Nabi gak akan melarang, gak akan melarang andaikan kita bangsa Indonesia menambah nama bangsa kita di belakang nama kita. Umpama misalnya Zainul Ridho Al-Indonesi, Ustaz Mubarak Al-Indonesi, Ustaz Ilham Al-Indonesi, Ustaz Sufyan Ats-Tsauri Al-Indonesi. Nabi gak akan melarang andaikan kita menambahkan nama bangsa kita di belakang nama kita. Oleh karenanya, bagi kita rakyat Indonesia sangat yakin Islam, berislam
tidak harus menghilangkan kebangsaannya. Islam tidak bertentangan dengan kebangsaannya. Masuk Islam tidak harus menghilangkan identitas kebangsaannya. Masuk Islam tidak harus menghilangkan karakter kebangsaannya. Masuk Islam tidak harus menghilangkan jati diri kebangsaannya. Bung Karno pernah mengatakan, "Hai orang Hindu, jadilah Hindu, jangan jadi India. Hai orang Kristen, jadilah Kristen, jangan jadi Yahudi Israel. Hai orang Islam, jadilah Islam, jangan jadi Arab." Musuh terbesar bagi kita bangsa Indonesia, kata Bung Karno, adalah rakyat sendiri yang berafiliasi asing, berpikir, bekerja untuk kepentingan asing, mabuk dengan budaya-budaya asing. Walaupun mereka berdakwah, mereka mabuk dengan dakwah, dengan cara-cara dakwah asing yang belum tentu itu cocok dengan kondisi Indonesia. Karena mabuk dengan budaya asing, mabuk agamanya, rela membunuh sesama anak bangsa, rela membunuh sesama anak negara dengan mengatasnamakan dakwah atau mengatasnamakan budaya dan peradaban. Saudara-saudara, para santri yang kami hormati, orang yang wajahnya seperti kita, pesek seperti kita, pendek seperti kita, berkulit coklat seperti kita, berlagak ke barat-baratan yang Kristen, berlagak ke Arab-Araban yang Islam, padahal searab apapun hidupmu, lahirmu, makanmu, tidurmu, di kuburmu tetap di Indonesia. Oleh karenanya kita tidak perlu berislam lantas menghilangkan karakter bangsa. Tidak perlu berislam lantas menghilangkan identitas bangsa. Kita Islam dan kita Indonesia. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.